Para ulama tafsir menyatakan bahwa fasholli li rabbika di situ maksudnya adalah sholat Id, Idul Adha. Maka sholatlah Idul Adha engkau, lalu wanhar, dan setelah sholat Idul Adha itu dilakukan lalu berkurbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Cikal Harapan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang menjadi salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan yang merupakan 4 bulan di luar Ramadan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penamaan bulannya setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di antara bulan-bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah menciptakan langit dan bumi, nanti ada 4 bulan yang khusus pemuliaannya di luar bulan Ramadan. Bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram, 3 bulan berturut-turut, lalu kemudian bulan Rajab. Kemuliaan bulan ini kalau kita merujuk kepada tafsir, maka bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan persiapan bagi para jemaah haji di luar Saudi Arabia. Jadi harusnya bulan ini adalah bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji dari negara manapun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan adanya peperangan di 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh manusia akan kebenaran agama Islam ini melalui syiar yang terbesar yang ada di dalam pertengahan di antara 3 bulan ini, yaitu Dzulhijjah.
Oleh sebab itu, bukan hanya peperangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan terutama untuk menghalangi kaum muslimin menjalankan ibadah haji merupakan sesuatu yang sangat besar dosanya. Nah, tahun ini kebetulan dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah Indonesia dan juga beberapa pemerintah negara yang lain di luar Saudi Arabia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Itu apa artinya? Bagi kita semua yang kebetulan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk bisa menikmati bulan Dzulqa'dah. Nanti apalagi bulan Dzulhijjah. Lalu nanti diberikan masih umur di bulan Muharram, maka kita harus mempersiapkan sejak di bulan Dzulqa'dah ini. Apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan kalau tidak bisa ibadah haji adalah kurban. Maka dalam ayat Al-Quran, dalam surah yang terpendek yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Kalau kita hitung nikmat kita, nikmat fisik saja sudah tidak terkirakan jumlahnya. Nikmat rezeki yang bermacam-macam. Rezeki itu bukan hanya berkaitan dengan uang, tapi rezeki itu dengan ilmu, jabatan, kepercayaan orang dan lain sebagainya. Semua yang bisa kita nikmati itu adalah rezeki. Termasuk kesempatan kita untuk berada di majelis-majelis ilmu, untuk menggali ilmu, untuk mengajar kepada orang lain, untuk menyebar berbagai kebaikan. Di situ juga adalah rezeki. Belum lagi rezeki yang sifatnya spiritual. Banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita yang sifatnya spiritual. Kita diberikan kematangan dalam beragama, terus bertambah pemahamannya, terus bertambah ibadahnya. Ini luar biasa. Maka Allah menyatakan dengan kalimat yang dimulai dengan kalimat inna, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapapun manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di muka bumi ini, walaupun dia miskin, kalau dihitung kenikmatannya, itu orang tidak bisa ngitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya engkau hitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat inna a'tainakal kautsar, setelah Allah mengatakan bahwa dia telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, lalu Allah menyuruh kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu. Karena nikmat tadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka zat yang berhak untuk disembah itu hanya Allah, bukan yang lain. Maka kalimat yang digunakan adalah fasholli li rabbika. Oleh sebab itu dalam ayat yang lain dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sholat yang kita peruntukkan untuk Allah, tapi seluruhnya ibadah kita, bahkan hidup kita, bahkan juga nanti mati kita, harusnya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat apakah kita sudah berada di situ apa belum dengan adanya perintah untuk berkorban ini. Para ulama tafsir menyatakan bahwa fasholli li rabbika di situ maksudnya adalah sholat Id.
Idul Adha, maka sholatlah Idul Adha engkau, lalu wanhar, dan setelah sholat Idul Adha itu dilakukan, lalu berkurbanlah. Karena tidak disebut berkurban kalau dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Oleh sebab itu, ibadah yang disebut dengan ibadah kurban ini terbatas waktunya, karena hanya 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Setelah itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa ibadah yang terbaik ketika kita berada di bulan Dzulhijjah adalah berkurban, tidak ada yang lain. Karena ibadah itu mengandung syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat Id dan juga kurban merupakan salah satu di antara syiar agama Allah yang terbesar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng